Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadun di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Kali ini saya bersama dengan Profesor Kajung Marijan PhD, mantan Dirjen Kebudayaan, yang sekarang menjadi guru besar ilmu politik di Universitas Airlangga Surabaya, juga menjadi wakil rektor Universitas NU di Surabaya, juga masih merangkap menjadi komisaris utama PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko. Masih ada lagi, Prof? Jabatannya masih ada lagi yang kelewatan? Di masyarakat ada. Enggak lah, cukup. Cukup ya, Prof ya. Ya. Nah, kita kali ini mau ngobrol mengenai Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko. Ini kan sudah beberapa bulan ini sejak Maret ini ditutup, terutama Borobudur. Jadi saat ini kan sekitar 5.000 pelaku ya bisnis di Borobudur itu, ada pedagang, ada pengrajin, ada sopir kusir dokar, ada penjual asongan, ada guide dan sebagainya itu yang nganggur. Nah, prinsipnya mereka pengen segera bekerja lagi, sudah lama nggak dapat penghasilan. Nah, ini bagaimana sikap PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko? Memang ini cobaan bagi kita, bahkan yang paling berdampak ya, terdampak oleh COVID ini yang awal itu kan dunia yang terkait dengan pariwisata, yang termasuk di Borobudur, Prambanan dan lain-lain. Hingga kira-kira ancur-ancuran lah dari sisi bisnis ya. Cuma ini kan aspek kesehatan kita utamakan. Jadi bagaimana kita juga membantu pemerintah agar COVID-19 ini tidak merebak secara cepat. Nah, karena itu kemudian kita mengambil kebijakan untuk ditutup. Jadi mulai Maret yang lalu. Nah, kita sangat concern, berpikiran bagaimana kita bisa dibuka kembali acara aktivitas itu. Cuma ketika COVID ini masih berat kan ya, kita harus hati-hati. Nah, sehingga kita sekarang ini mulai melakukan semacam uji coba untuk new normal. Di beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur Jawa Tengah dan beberapa teman direksi telah mengadakan semacam uji coba bagaimana ketika dibuka dengan mempertimbangkan protokol kesehatan ya, itu bisa jalan. Sehingga yang kita lakukan adalah kita menyiapkan protokol kesehatan ya, termasuk kemungkinan durasi waktunya antar pengunjung ya, dan lain-lain. Secara prinsip kita sudah siap sebetulnya. Secara prinsip sudah siap, apalagi waktu bersama-sama Pak Gubernur waktu yang lalu juga sudah kita tinjau. Jadi misalnya soal cuci tangan, kebersihan dan lain-lain itu udah siap. Nah, cuma nanti ketika landai, ini betul-betul landai, terutama sekali Jawa Tengah. Alhamdulillah Jawa Tengah dan Jogja kan relatif cukup bagus ya. Penanganan COVID-19 cukup bagus. Nah, ketika nanti sudah mulai landai, betul landainya itu sudah landai menurun dan sudah siap, insya Allah kita siap. Cuma kita siapnya itu nanti perlahan-lahan, tidak mungkin seperti dulu ya. Mungkin bulan Juli ini sudah mungkin ada rencana untuk dimulai beroperasi bulan Juli di beberapa minggu yang datang. Nah, dengan demikian nanti teman-teman pedagang kaki lima atau teman-teman yang terkait dengan industri wisata itu juga bisa dapat rezeki kembali, tapi tetap sehat, tetap
bisa menjaga supaya penurunan COVID itu tidak terjadi. Ya. Jadi ini butuh kerjasama semua pihak. Nah, mudah-mudahan nanti di Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko itu bisa mulai hidup kembali, walaupun mungkin belum seperti sebelum Maret ya. Karena nah kita juga berat sebagai perusahaan, kita juga sangat berat karena kita juga harus membayari karyawan ya. Sementara pendapatannya nol ya. Bahkan kita harus bayar pajak ya. Jadi tapi mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan kita doa bersama lah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, dan kita juga berharap agar vaksin ya COVID ini segera ditemukan dan dipakai, sehingga nantinya kita semuanya, baik itu pihak pengelola, pengunjung, maupun teman-teman pedagang itu, semuanya bisa sehat, tetap selamat, dan dapat rezeki. Iya, Prof. Ini kan Borobudur ini selain salah satu mungkin ya ikon wisata di Indonesia, bagi Jawa Tengah ini memang sangat strategis karena Borobudur ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Tengah. Nah, tadi Prof. Patsumarijat sudah menyebut Juli ini akan mungkin dibuka, tapi tidak sekaligus, mungkin bertahap. Nah, yang saya pengen tanyakan ini, bentuk pentahapannya itu kira-kira seperti apa, Prof? Misalnya kita simulasi, ini ada beberapa simulasi ya, misalnya soal jam kunjungan. Jam kunjungan, jadi kemudian kan nggak mungkin bisa sampai puluhan ribu seperti dulu kan, nggak mungkin. Nah, jadi ini kan kira-kira kayak orang sakit ya, kalau ada yang habis sakit keras itu kalau langsung lari kan nggak bisa. Ya harus mulai jalan. Yang pasti kita siapkan infrastrukturnya. Jadi infrastruktur misalnya adalah soal protokol kesehatan, mulai jadi cuci tangan, kemudian pengunjung harus pakai masker. Wajib. Kemudian misalnya gini, kita kan nanti lihat panas badannya kan. Itu nanti ada prosedur, kalau di atas sekian nggak boleh masuk. Jadi walaupun mereka belum COVID, tapi ini kan gejala yang kita nggak mau ambil risiko. Nah sehingga teman-teman yang lain adalah pengelola udah disiapkan, termasuk restorannya. Jadi restoran juga udah mulai siapkan jaraknya, ya. Kemudian juga sekali lagi cuci tangan dan lain-lain itu kita karyawan kita sudah mulai melakukan simulasi. Jadi supaya nanti kalau kita simulasi sudah kuat, nanti menghadapi pengunjung kan lebih siap kan. Nah, kemudian kita juga sosialisasi ke masyarakat bahwa ya ini mengunjungi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko sekarang ini beda dengan sebelumnya. Prof, teman-teman di Borobudur itu juga mempertimbangkan begini, ini bukan saja kesiapan di Borobudurnya, karena kedatangan turis itu ada kaitannya dengan jaringan transportasinya, itu terutama penerbangannya. Jadi kalau penerbangannya nggak dibuka, walaupun Borobudur siap, itu juga masalah. Nah ini bagaimana koordinasinya, Prof? Yang pertama, nanti sekali lagi, yaitu kan bagian dari pentahapannya. Mungkin kalau itu misalnya belum ya, yang ada di sekitarnya dulu, yang pakai jalan darat dulu. Jadi itu bagian dari pentahapan ya. Kira-kira gini, sekali lagi Jawa Tengah, Jogja kan relatif bagus ya. Saya katakan relatif bagus karena penyebaran sebaran COVID ini tidak semasif di beberapa DKI Jawa Timur yang tidak sebesar itu. Nah, karena itu misalnya beberapa daerah sekitarnya itu kan mungkin untuk masuk. Nah, jadi, mungkin bisa dari situ startnya. Nah, kemudian nanti ketika secara nasional itu sudah mulai landai perkembangan COVID ini, taruhlah misalnya Agustus, September ya, mungkin September itu. Nah,
setelah September Oktober itu mulai landai betul. Nah ini kan tahapan selanjutnya kan lebih masif kan, mungkin nanti pesawat dibuka, ya kemudian kunjungan antar daerah, bahkan mungkin asing pun juga masuk, ya kan? Nah, sehingga itu barangkali juga hikmah dari pentahapan tadi. Ya Prof, mungkin ada apa ya saran himbauan Profesor Kajeng Marijan sebagai komisaris utama ini terhadap ini masyarakat yang terlibat ini, pedagang dan sebagainya itu untuk mengarahkan mereka untuk persiapan ini apa yang ingin Prof sampaikan? Saya kira kita perlu butuh kerjasama ya karena kita itu saling membutuhkan ya. Pedagang, masyarakat, pemerintah daerah dan lain-lain dan aktor-aktor lain kita perlu kerjasama. Nah, kita kan ingin bukan hanya orang datang ke Borobudur, tapi juga ingin datang ke Borobudur dengan aman dan nyaman. Nah, aman dan nyaman itu dulu itu aman dari misalnya kriminalitas dan lain-lain. Sekarang enggak, kita itu menghadapi virus yang enggak terlihat. Jadi misalnya kalau dulu pedagang itu bisa apa namanya enggak pakai masker, ya kita harus pakai masker. Kemudian juga jarak antara pedagang dengan pengunjung, pembelinya kan juga beda-beda kan. Jadi saya kira kalau nanti misalnya pedagang seenaknya, masyarakat malah takut. Nah celakanya kalau masyarakat menjadi takut nggak aman secara sehat, malah nggak mau datang. Malah nggak mau datang. Jadi ini butuh kerjasama kita semuanya, makanya kita nggak mau jalan sendiri karena kita yakin Borobudur adalah aset kita bersama. Jadi ini bukan hanya membuat kita senang ya berwisata, tapi juga telah menghidupi banyak orang, jutaan orang dihidupi. Memang pedagang kaki limanya itu sekitar 4.000, 5.000 lah dan lain-lain segitu. Tetapi yang terkait dengan apa namanya wisata kan banyak sekali. Ya, itu ada jutaan orang tiap tahunnya ya. Jadi ini telah menghidupi material spiritual ya. Bro. Orang makanya mari kita jaga bersama-sama. Termasuk tadi kalau Pak Bambang menyebut Borobudur ini sebagai salah satu sumber pemantik pertumbuhan ekonomi. Memang kita ingin di sana ini tidak hanya Borobudur. Kita juga ingin ada tempat-tempat wisata baru yang mungkin juga tumbuh. Sehingga apa? Nanti kita sudah lama sekali mikir bagaimana orang itu kalau berkunjung ke Borobudur itu minimal 1-2 hari nginap di sana. Nah, kalau yang menjadi objek itu hanya Borobudur ya kan orang nggak mau. Makanya kan banyak orang itu wisatawan itu berkunjung Borobudur tapi nginapnya di Jogja kan. Nah, kita ingin juga berkunjung Borobudur, nginapnya juga di Borobudur. Makanya kita itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitarnya, mulai dari penginapan, homestay, hotel, dan lain-lain. Nah, ini mau nggak mau harus dibuka alternatif lain ya, di Borobudur. Nah, kami nggak takut, ya, toh orang tetap ke Borobudur juga. Tapi selain Borobudur kemana gitu? Nah, karena itu ini kan butuh kerjasama dengan semua pihak, termasuk mungkin dengan investor ya, yang kira-kira bisa menginvestkan. Kita juga sudah punya rencana di perusahaan ini sudah punya rencana untuk pengembangan kawasan khusus, kawasan ekonomi khusus di sana. Ini memang saya termasuk dan teman-teman direksi sudah mulai merancang itu ingin membangun kawasan ekonomi khusus di sana. Nah, cuma itu belum dibahas di detail ya, kita hanya beratkan begini. Baik Profesor Kajeng Marijan, saya terima kasih sekali penjenengan sudah banyak memberi masukan. Mudah-mudahan ini membantu bukan hanya dalam waktu dekat untuk segera membuka kembali Borobudur, tetapi juga jangka panjang untuk menjadi lokasi yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi terima kasih.
Pak Kacung Marijan, Komisaris Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko. Selamat bertugas, mudah-mudahan cepat dibuka, teman-teman di Borobudur senang. Matur nuwun dan tetap di channel Inspirasi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Yeah.